Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Jamaah salat subuh, jamaah majelis yang mulia, alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah pada subuh, pada pagi hari ini. Taufik dan hidayah Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, dengan niat mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil barakah sebelum pembacaan kitab terlebih dahulu, kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi Mustafa balighna qasidana ufir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bi al-Mustafa balighna qasidana ufir lana Muhammad al-ashraf al-a'rani wal-ajami Muhammad al-khayru man yamshi ala qadami Muhammad al-bashir ma'ruf jami'ah Muhammad sahib al-ihsan wal-karami Muhammad tajus lillahi qatibatan Muhammad sadiqul abwali wal-karimi Muhammadul sabiq wal mizan bihafillah Muhammad dhaif al-akhlaq wa syiyami Muhammad ruhiyat bin nuri yatina Muhammad lam yazal muramina qadami Muhammadun hakim bil adli syarafil Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudharin Muhammadun khairu rasulillahi kullihim dinul kunna dinul bihi Muhammadun mujmalan aqna ala alami Muhammadun zikrun li anfusina Muhammadun syadra wargun ala al-umami Muhammadun
الدنيا وبهجتها محمد كاشف الرحمات والظلام أما قال سيدنا طه تمنى محمد صاد الرحمن بإذن آمين محمد صفوة بري وخيرة محمد ظاهر من سائر الدنيا محمد الذي كل الضيف مريم محمد والله لا يضاهي محمد دنيا بما عساته محمد نجاة الآيات والحكام محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد آدمنا من محمد قائم لله ظالم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي سيدنا اغفر كرامي يا ربي بالنصر ما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا لراعي سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وصولهم وروعهم وذرية من الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله
وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. وقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Pasal yang ketiga pada menyatakan rukun dua khutbah. Ini dua khutbah termasuk daripada salah satu syarat wajib di dalam sholat Jumat. Jadi kita bisa berkhutbah di mimbar, artinya status kita ini khatib. Jadi khatib itu artinya orang yang berkhutbah. Kalau orang bahari, kalau sudah ada izin disuruh jadi khatib, ini biasanya orang ini bukan orang sembarangan. Artinya memang orang ini dinilai dari kesehariannya, akhlaknya. Jadi di samping ilmu, akhlaknya dinilai juga. Orang bahari kayak itu. Makanya ketika mendapat gelar khatib, nah ini orang ini luar biasa. Orang ini memang alim bujuran, akhlaknya memang baik, sesuai dengan di mimbar dan di luar rumah. Tapi di akhir zaman ini yang namanya khatib itu kadang-kadang sekedar bisa berpandir di atas mimbar, membaca Arab sedikit, dah di luar kayak apa atas arah aja kan. Makanya wah ini orang kada tapi segan lagi dengan khatib, dengan imam, karena di luar tadi kada bisa menjaga statusnya sebagai imam, statusnya sebagai khatib. Di masjid misalnya khatib, sekali di luar ada baju berjalan misalnya atau misalnya bersalawar tapi hendak apalagi kada bersalawar, akhirnya orang menilai ini khatib deh, biasa aja. Kalau orang dahulu jangankan kada bersalawar, jangankan bersalawar hendak, jangankan kada berbaju, yang namanya khatib imam di luar tidak terbuka kopiah berjalan diampehakan orang jadi imam. Ngapa lagi sampai terbuka baju? Kopiah aja nih terbuka. Lah, ke pasar tuh kada kopiah diampehakan orang jadi imam. Bukan masalah si dini merasa alim, kada, menjaga wibawa sebagai orang yang berilmu. Karena kan jadi imam tuh harus berilmu. Jadi khatib harus berilmu, berarti orang ini memang berilmu, dijaga akhlak di luar dijaga. Ini kalau diceramahkan nih pada umum nih banyak nang singgung, apalagi di kampung-kampung maaf lah, karena ada lagi nang bisa tuh kebetulan nang bisa nih orangnya sebarat bahasa Banjar nih tamamau juga sedikit lah, kunci Inggris aja kita semuanya bisa, bijugit bisa, beinggal bisa, khatib bisa juga, imam bisa juga, ya kunci Inggris tadi semuanya lengkap. Jadi jamaah ini bingung, aja nang beinggal di pintas tuh khatib kita tuh, jangan lain harus soalnya deh dia. Maka biduan ulang bernyanyi anang kai ini nih akhir zaman timbulan. Jadi biar amun hendak bujur-bujur memilih guru, bukan hanya alim berpandirnya, bukan hanya pandai bercakapnya, tapi akhlaknya yang paling utama. Akhlak. Ustaz, akhlak zahir itu kan nomor 2. Yang penting ini hati, bujur hati. Amun nang kulitnya tadi kelihatan kada baik, otomatis dalamnya tuh kemungkinan kada baik juga. Memang kada semuanya bang, tapi di akhir zaman ini kita lihat zahir dan batinnya. Batinnya itu urusannya dengan Allah, kita tidak bisa menilai. Bulan bin Fulani baik, bulan bin Fulani baik, tidak bisa kita menilai. Itu urusan batinnya, hatinya dengan Allah. Yang kita nilai sebagai manusia awam ini zahirnya. Walaupun orangnya si din tunjah mursyad aja bulu besar, tapi kada berselawat di jalan atau terbuka aurat, jangan diumpati.
Masalahnya memang guru besar, walikah itu urusannya dengan Allah. Kita jangan mengumpati. Aku jadi mengumpati wali ini ada besawar aja berjalan. Misalnya kita. Jangan diumpati nang zahir-zahir kayak itu yang baik-baik aja. Lihat di guru-guru kita, walaupun sidin kada wali lah, tapi ada guru kita nih kalau berjalan bagus, bersalawat panjang, betape, berbaju Fatihah, paling tidak tadi berbaju lah, bawa kopiah. Nah, nang ini aja nih diumpati. Oh, kayak ini baju-baju orang berilmu tuh kayak gini nah. Lah, marahnya sidin kada alim kah ibaratnya tadi, kada wali kah? Yang penting tadi kita umpati zahirnya. Karena sekarang ini akhir zaman ini orang banyak mengumpati tingkah laku yang ujarnya itu wali, lah, tapi yang diumpati yang menyalahnya. Bukan yang diumpati istiqamah dalam ibadahnya. Kalau ini yang mengumpati yang istiqamah dalam ibadah, lihat guru-guru. Contoh Bahari di Tunggal itu. Abahnya ayah, Allah yarham, Tuan Guru Ki Haji Abdul Wahab. Beliau itu luar biasa istiqamah ibadahnya. Itu kalau hari Jumat jam 7 pagi itu sudah ke masjid. Berumuran lain. Bila hari Jumat jam 7 pagi sudah ke masjid. Di Tembilahan cari orang nangkai ada kan? Kita Jumat jam 8 jam 9 masih di warung Pandiran masih. Kisah nama Paloy. Kisahnya ada Paloynya ada tawa. Lalu tiba-tiba kisah jadi nyenyak wali. Nah, jangan tapi diumpati. Kalau kau memang tujuh wali itu urusannya dengan Allah. Dan tugas kita tadi mengikuti ulama yang zahirnya baik. Tapi batinnya apa? Batinnya itu tidak perlu kita nilai. Kita tidak tahu batin orang itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Tugas kita manusia ini menilai zahirnya. Insya Allah kalau zahirnya baik, mudah-mudahan dalamnya pun baik. Nah, berapa rukun dua khutbah Jumat? Yaitu 5 perkara. Yang pertama, memuji Allah. Dan disyaratkan keadaannya dengan lafaz Allah dan lafaz hamdu atau alhamdu. Dan lafaz yang diistiqaqkan atau diistiqaqkan daripadanya seperti alhamdulillah atau ahmadullah atau nahmadullah atau Allahu ahmadu atau Allahul hamdu atau ana hamidullah. Boleh berkata. Biasanya kan kita alhamdulillah. Nah, khatib itu kebanyakan membaca alhamdulillah itu pasti dua kali. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Padahal 2 kali itu sunnah aja. Yang bagus, yang wajib itu sekali. Nanti kalau ada khatib itu alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, sekali aja alhamdulillahnya sah sudah. Bukan hanya kalimat alhamdulillah saja, boleh juga ahmadullah, ahmadullah, ahmadullahil qawiyyi sultan, boleh. Atau nahmadullah, nahmadullah, boleh juga. Tapi jarang terdengar khatib nangkai ini. Jadi bila ada khatib nahmadullah, bila orang yang ada berilmu, ini sasat khatibnya, ini ISIS nih. Ya kada berilmu. Padahal dalam fikih boleh nahmadullah. Yang penting ada kata-kata alhamdulillah atau hamdu dengan Allahnya. Tapi yang masyhur di kalangan kita itu pasti alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini paling wajibnya tadi sekali, 2 kali, menambah sekali lagi itu hukumnya sunnah aja. 3 kali puasa, ada apa juga. 4 kali ada tunduk-tunduk khatib. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada nang nyokot di belakang apa aja. Malah lain dari orang. Ada apa aja, ada apa-apa, ada batal, ada khutbahnya. Nah, tapi bagusnya tadi itu paling wajibnya sekali, sunnahnya 2 kali. Kemudian yang kedua, rukun khutbah membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan syarat tertentu seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma usolli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Ahmad, boleh juga, atau Allahumma sholli ala Rasul, boleh juga. Karena bukan syarat membaca selawat ketika khutbah itu harus menyebut nama Muhammad dan nama-nama beliau yang lain. Boleh. Seperti nama beliau yang lain siapa? Rasul, kemudian Hasyir, kemudian Al-Amin. Boleh, tidak apa-apa. Lah, yang penting tadi ada selawatnya. Jadi kada boleh kada ada Allahumma sholli, shollinya itu ada boleh. Misal Allahumma wassallim ala sayyidina Muhammad, itu kada boleh. Kada sah. Kenapa? Shollinya kada ada. Cuma salam aja, Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad, itu kada sah. Jadi harus ada shollinya. Dan tidak boleh dengan memakai domir. Wassallallahu alaihi wa ala alihi, ada menyebut nama Nabi Muhammad atau nama-nama beliau yang lain, ada sah tadi rukun khutbahnya. Maka ada di buku khutbah kayak ini, ulun sudah tetamu buku khutbah tabelnya kayak ini, tapi ulun kada sebutkan siapa penyusulnya. Itu semuanya rukun khutbahnya bukan pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak, tapi sallallahu alaihi wa ala alihi, pakai domir. Padahal mayoritas mazhab kita, kemudian kitab-kitab yang kita pelajari itu hampir semuanya mengatakan tidak boleh membaca selawat ketika khutbah memakai domir, itu ada boleh. Sallallahu alaihi wa ala alihi itu ada boleh. Yang boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Ahmad, boleh juga. Allahumma sholli ala sayyidina Rasul, boleh juga. Yang penting di situ ada nama Muhammad atau nama-nama beliau yang lain. Ini bagus juga kita belajar ini nih. Mana tahu nilah boleh kampung disuruh orang khutbah. Jadi dipelajari juga gini nih. Makanya amun kada bisa mendesakut, jangan duduk di hadapan mimbar Jumat. Ini beristilah di hadapan mimbar, imamnya aja tak belakang. Ini imam dia lagi wadah imam dudukinya. Terlalu benar. Sekali khatibnya batal, takantut sidin turun, timbainya surbannya nih. Jadi nang mana kanan di kepala itu nang naik, kanan nang bungol tadi. Nah jaga kepala saya. Hendak naik bungol, hendak kada naik. Surban, nah surban khatib tak kasih ini sudah. Maka khatib ini mimbar pas di hadapan mimbar. Jadi nang di hadapan mimbar ini ibarat pemain bola itu cadangan, standby. Ini di belakang imam ini standby. Kalau imam batal, ini yang di belakang maju. Ada mungkin yang di pinjam situ maju. Yang di hadapan mimbar apabila khatibnya batal, maka yang di hadapan mimbarnya yang maju. Bisa kalau seperti itu? Bisa, pernah kejadian. Khatib ini pengantin hanya. Maklumlah pengantin hanya. Kada tahu di malam, kada tahu di siang. Ikut terus. Siang Jumat tuh nah nyambung dia mas. Tah ngapa? Ada ingat mandi junub. Naik sidin mimbar. Alhamdulillah. Tak ingat sidin belum mandi. Turun. Ada boleh. Orang junub khatib ya Pak. Paksa turun. Nah, timbai sidin sorban. Ya angkatan bungal tadi. Nah, bingung sidin hendak naik kada wani. Ada tahu ilmunya kayak apa? Hendak ada naik, maka surban dah di kamar ada. Itu yang kacau tuh. Untung aja nang di belakangnya ada nang ta'lim sedikit. Paksa sidin, nah tolong dia sidin. Paksa nang di belakang maju. Tangan orang dia supan gitu. Lah, artinya nang kita nang ibaratnya tadi yang bisa tadi menggantikan khutbah itu baguslah duduk di
depan khatib, di depan mimbar. Yang mana tadi ta'lim baguslah sembahyangnya di belakang imam. Jangan dipinjung-pinjung. Lah, karena nyata ini dalam kaidah usul fikih, al-isar bil ibadah mamnu. Lah, wal isar bi ghairil ibadah matlub. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu dicegah, paling kadang makruh hukumnya. Dalam urusan ibadah nih, misalnya kita sembahyang, betul tujuan sak hadapan pian aja, jangan kait. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh, mamnu, dicegah, dilarang, tapi kada sampai haram. Lah, jadi dalam urusan ibadah kalau perlu berangkat kita sak hadapan berdua, jangan bertunjukan kan aja. Tapi dalam urusan selain ibadah, dalam urusan dunia, maka kita disuruh untuk mengutamakan orang lain. Makan setelah itu kan makan tuh dunia, orang lain diutamakan. Suruh kawan ngibit mahimpil bedulu hayam. Nah, cuman kalau ngibit bedulu itu diganang kawan. Ini mengibit bilang nang ya Allah, melingpas pun. Maka hayamnya halo kayak kelingking, pemalar atau rumahnya nih. Setelah berlimbah pulang ya Allah. Maka zikirnya panjang pulang, nang berzikirnya kan ingat di waktunya. Soalnya hayamnya genal loh. Rupanya tuan rumahnya nih pemalar juga. Halo ya hayamnya nih, orang menang tukang zikir, tukang doa tuh hayamnya lain dari yang lain. Lah, ini kasihan belima pulang setalam. Wah ini kan ada lagi orang belima setalam, ini belima saking pemalarnya kan. Kebetulan nang ngibit minta anom sih gitu. Lain yang anom ini lain sih. Ada paham diadab. Mestinya nang ngibit bedulu itu nang tatuha karena dunia nih urusan dunia. Selain ibadah mengutamakan orang lain itu sunnah. Ada nang anom, ada paham? Nah, mengibit bedulu. Sekali ngibit bah kelihatan putih tulang kita. Tazikir nang Tuhan hingga astagfirullahaladzim. Aduh ya makan nang kuosok aja kita. Takuniawan apa guru kada makan ayam tulangnya bumulai di sini. Sarik sih deh. Oh, Tuhannya penyinggungan sih kan. Nah, jadi kita bagusnya kalau dalam urusan dunia utamakan orang lain. Dalam urusan ibadah kita berdahulu, jangan orang lain. Lah, itu caranya tadi. Waktu tawadu itu bukan kayak itu. Tawadu itu di sini di hati, bukan nang istilahnya tadi pinjong-pinjong ini dipinjong nih tawadu. Dah mesti juga. Ini di hadapan harus sombong. Dah ada kayak itu menilai orang sombong dan tawadu tadi. Lah, nah, karena di akhir zaman nih, amun kada nampi ilmu majuan siapa lagi? Amun yang berilmu kada ada hendak maju jadi imam, kada ada hendak maju jadi khatib. Kayaknya timbul yang bunga-bunga nih jadi imam, yang bunga jadi khatib. Akhir zaman itu parah sudah kiamat kita. Timbul kita, yang jadau-jadau tadi timbul, yang jadau naik mimbar, yang jadau jadi imam, timbulan kita. Makanya nanti ilmu harus maju. Orang yang bersombong nggak marah. Yang penting kita tanggung jawab. Orang awam kan menilai, ini taruh saja. Ya sidin berilmu kayak apa? Amun berganti dengan kita ada berilmu kada pantas. Amun ada yang berilmu, sidin disuruh jadi imam betul. Amun sidin berilmu, sidin nang baca doa. Amun kita nak ada berilmu, ini kayak apa? Sidin taruh saja. Bujur sidin taruh, tapi sidin berilmu kada apa-apa. Kita nak ada berilmu nih, ya nasipan aja. Timbai orang nyar tadi baca doa. Itu gala kasihan aja doanya tadi. Sekali disuruh baca doa maulid berjanji kah, maulid habsyi, ada bisa dua selamat dan hafal sidin. Itu gala tuh ngalih benar sudah. Tapi bila ada orang berilmu yang memimpin tadi, bila ada orang berilmu yang memimpin, nah lalu tadi menyambat, ini taruh saja borong ya, kada itu. Karena orang yang berilmu di akhir zaman ini harus maju ke depan. Lah maju ke depan, jangan sampai kasihan umat yang bodoh-bodoh yang kada berilmu tadi yang memimpin, kasihan umat kita. Nah, jadi itu dipikirkan juga tuh.
lah. Nah, jadi membaca selawat ketika khutbah, nah itu kada boleh pakai dhamir, harus menyebut nama Muhammad dan nama-nama nabi yang lain. Berapa nama Nabi Muhammad? Di dalam kitab Dalailul Khairat, mi'atani wa wahidun, 201 nama Nabi Muhammad. Kalau nama Allah berapa? 90 seberapa? 99. Pian kalau setiap hari membaca nama-nama Allah nih, Asmaul Husna ajar kita, insya Allah nyaman, rezeki lancar. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwal rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qadirul basibul ghafirul rafi'ul mu'izzul mu'izz sami'ul basirul adamul adamul latiful khabir. Nah, itu Asmaul Husna dibaca setiap hari. Di mana usah tandakannya? Di hingga Quran. Nah, Quran ada di kulitnya tuh sampulnya, Bu. Nah, baca diamalkan, bila yang bersubuh ini diamalkan itu. Mudahan laki nyaman becari. Ya nambah binian mamalkan tuh. Sekali laki beli becari patang tuh, ya Allah. Nah, bebawaan sakarung. Sekalinya gumbili kayu. Sakanang bini emas segala. Janang bini apanya Bang di bawah tuh bisa barat. Alhamdulillah dengan kita dapat rezeki. Aku tadi ke pasar, entah apa ada orang mehiau, mungkin memberi kasihan lah. Umuha aku nih dihiau si jem, aneh tolong nenek ulun bersedekah gumbili kayu sakarung. Alhamdulillah jarnang bini Uma. Bila nang bini tahu berterima kasih, alhamdulillah kita dapat gumbili sayang. I love you. Ya macam tu bini nang salehah kayak itu. Tapi ada juga nang bini kada salehah, boleh ke laki kada berbawaan atau bawa juga cuman seikat gumbili. Apanya dibawa? Gumbili darah seikat. Bungolnya tahan apa pun seikat begini nih. Ada juga nangka itu, tapi kada ada di sini, kada ada nangka itu. Ada di manakah itu tetamu tuh. Orang bila laki itu boleh ke rumah, berapa tambahan duit? Syukuri, itu bini ahli surga. Dan hari ini rezeki kita dengan 30.000 dari depan. Ini kalau maklum aja musim corona ini sunyi pelanggan. Dah apa-apa bangai, yang penting abang sehat. Sini bang 30.000 cukup nih bangai. Nukar hintalu 10.000, sisanya kita tabung. Nyaman gina anak kemana kagulah. Yuha aja nang laki. Ini bini nang salehah. Bini nang kada salehah tadi. Deh, ini hari ini dapat 30.000 dari. Cukup kemana? Cukup kemana nih nenek? Nukar kumpul aja cukup mulai. Nang laki seharian begawi dapat 30.000 di mamai pulang bulik. Apalagi ada ancap mati. Ini kada corona lagi nama mati surangan. Alahan dari corona lagi. Tak siksa laki kasihannya. Makanya bila bini itu baik di rumah, insya Allah laki panjang umur. Panjang umur boy. Insya Allah. Jadi ibu mau anak laki itu panjang umur di rumah baik aja. Bepandir lembut, syukuri apa nanti beri laki. Disyukuri jangan tapi meri urang. Lah ini bila karap keluar rumah, karap tulang pengantin ke sana ke sini itu tak awam dengan nang bubuhan nang amas sampai ke siku tuh nah. Ya sudah ada. Ya bulik ke rumah omar rangot aja. Jangan laki ngapa marangot deng bulik pengantin. Dadai. Ini nah, pakawanan tadi.
amas parak sampai ke siku, aku masih getah mulai di sini. Ya Allah, jangan lagi getah itu nyaman. Bila rambut lapas nyaman maikat amas kada awal maikat rambut. Nah, bungolinya nang bini ini sian ya. Nah, jadi kalau kita nih ibarat tadi galang masih getah, cari kawan nang galang getah, jadi sama itu seimbang. Ada beirian lagi, hati kawan kok galang getah ya kita telakan makantir. Jadi sama nah bujung tayan getah di tangan. Rami mana dan nyaman maikat membungkus hayam. Ya kalau nanti minta bungkusnya ikat pakai getah. Tapi kalau pakai almas tidak bisa maikat. Ini caranya nih, tapi jangan diamalkan gitu tuh. Ngapa bawa getah aja maikat hayam. Lauk maikat lauk. Nah, jadi yang kedua syarat khutbah itu membaca selawat. Yang ketiga syarat khutbah wasiat berpesan dengan mengingatkan sedang Jumat, artinya mengingatkan jemaah Jumat supaya takut akan Allah. Seperti katanya, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kata-katanya, ati'u Allah wa rasul wa ulil amri minkum. Boleh juga ada apa-apa. Kalau seandainya ada orang berkhutbah, kada ada membaca ittaqullah atau kada ada membaca Allah, maka khutbahnya kada sah. Jadi kita yang mendengarkan ini perlu juga mendengar, jangan guring orang khutbah. Nah, bila guringan bacaan jar hatib barang aku lagi baca. Nah, jadi kita dengarkan bujur-bujur. Kalau kada ada wasiat, maka kada sah khutbahnya. Maka ketiga rukun ini diwajibkan pada kedua-dua khutbah. Khutbah pertama ialah alhamdulillah. Khutbah kedua ialah setelah duduk dah. Setelah duduk, yang duduk satu matna. Nah, imbahnya itu hanya khutbah kedua. Jadi sebenarnya khutbah ini teksnya bahasa Indonesia itu ada wajib kadang itu tak. Lah, ada wajib kadang. Misalnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan tentang keutamaan bersedekah. Nah, itu kan wajib dan itu tak. Jadi kalau kada wajib jangan terlalu panjang. Di dalam kitab Maulid Al-Barzanji Nasar, Nabi SAW di dalam Maulid itu Al-Imam Ja'far pengarang Maulid mengatakan Nabi Muhammad itu wa yutilus salata al-jumu'iyah wa yaksuru salata wa yaksuru khutbah jumu'iyah. Nabi Muhammad itu kalau hari Jumat, sholat Jumat, beliau memanjangkan, melawasakan sholat Jumatnya dan meringkas khutbahnya. Jadi kalau orang yang bujur-bujur paham nih, bujur-bujur paham, itunya khutbah kada mau panjang. Tapi khutbah Jumat lah mau sampai 7 lembar ke atasnya. Nang dengarkan 3 kali guring kada apehnya belum. Tebal belum dia lagi guring bukan itu. Makanya 7 lembar tadi suaranya gamat pula. Allah. Apa orang tak ada guringan? Makanya ketujuh guring ini pas angin pulang nyaman guringnya. 3 kali bangun dah belum kalah lagi. Nggak itu aku guring darah lagi nya. Kalau lawasan mah, pokoknya bila ada habis bacanya harus semuanya. Jangan kayak itu, ya, jangan kayak itu. Kalau orang yang jujur paham, artinya kada juga terlalu handap. Tapi mau handap bagus lagi. Mungkin tadi kan mau terlalu handap, maju orang dari muda lagi hatib ini nih. Misalnya hatibnya nih kayak ini nih, misalnya Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersedekah karena dengan sedekah tadi akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Itu arah itu jemaah. Nang di belakang aja hatibnya. Ya hatibnya kami benar. Sama semua. Kadang kayak itu aja. Setuju. Orang pribadi bila hatib itu ada panjang itu orang pribadi ketujuh. Entahlah kalau pian. Terus terang aja. Bila sudah panjang. Nah, kopiah kayak ini ada lagi nah.
Ada dia yang didengarkan dulu, ada lagi khatibnya. Siapa khatibnya itu ya? Jagai kita di luar. Jagai tadi makanya menunjuk sandal. Jadi jangan panjang. Biar kalau jadi khatib jangan terlalu panjang lah. Kasihan jemaah, kasihan. Lah kasihan banget. Nah jadi yang ketiga wasiat. Yang keempat rukun khutbah, membaca satu ayat daripada Al-Quran dalam salah satu daripada dua khutbah. Boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Ayat Qurannya harus ada. Misalnya adalah Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi amarana bi ta'atir rahman wa nahana 'an ittiba'is syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang musim haji. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah itu kalau dibaca ayat Quran itu wajib hukumnya tuh. Baik di khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Tetapi Quran tadi, ayat Quran tadi dibaca ketika khutbah itu yang paling afdal di khutbah pertama. Kalau khutbah kedua boleh ada apa-apa. Tapi yang afdalnya di khutbah pertama. Nah sekarang zaman sudah kita banyak sudah buku-buku khutbah. Tapi ingat, pian perlu teliti juga buku khutbah yang sekarang nih, yang modern-modern inilah. Itu kadang-kadang ini selawatnya bisa pakai domir. Dua buku sudah ulun pernah di hati. Ulun kada sebutkan siapa penyusunnya. Orangnya terkenal aja penyusunnya ini nih. Lah, ini pakai domir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihnya. Mestinya kan boleh pakai domir. Yang boleh itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Harus ada nama Muhammad atau nama-nama beliau yang lain. Yang kelima terakhir daripada rukun khutbah, membaca doa yang berhubungan dengan pekerjaan akhirat di dalam khutbah. Yang di dalam khutbah yang kedua, bagi sekalian kaum mukminin dan mukminat, sekalipun dengan katanya rahimakumullah, dan disunatkan menentukan doa bagi khalifah Nabi Sayyidina Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan bagi raja-raja Islam dan tentara-tentara Islam. Kemudian disunatkan pula berdoa untuk supaya menghancurkan musuh-musuh Islam. Makanya khatib tadi itu kalau di khutbah kedua selalu berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ujar nang jemaah, amin. Wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wa khudil man hadal muslimin. Nah itu dianjurkan, disunatkan aja doanya. Tapi kalau baca doa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita mendengarkan orang khutbah ada doanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ada sah khutbah. Nah jadi perlu didengarkan tadi. Habis sudah. Kemudian berapakah syarat-syarat dua khutbah? Nah jadi kayak ini. Duduk antara dua khutbah. Ujar khatib tadi apa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kan bilang baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bilal sunat baca selawat, jamaah yang lain sunat berdoa. Jangan tahu melihat, jangan berdoa kita. Karena pada waktu itu antara dua khutbah, duduk antara dua khutbah itu waktu yang cepat diijabah Allah buat kita. Wah, jadi pas waktu Bilal tadi baca selawat, khatib duduk antara dua khutbah, kita berdoa, ya Allah, sugih bakacu, kawin lagi, jangan menyaring,
dengaran kawan diga padahkan ya, padahkan nih ya nang terbengan anu rinjing di dapur teh. Begambat aja kalau minta doa itu. Ya kalau berdoa apa tadi tak izin teman jangan ada lah. Itu makbul tapi ya. Nah, misalnya kada bisa bahasa Indonesia, kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia kada apa-apa. Lah, sugi. Pokoknya bila ada khatib naik pulang bawa baca dua, jangan ampe berdoa. Jangan ampe berdoa terus. Sugih sehat ya Allah. Cuma kalau minta sugih itu terlalu mental miskin benar tuh kalau minta sugih itu. Lah, mana-mana berdoa sugih, Bang. Mental miskin dah. Kalau orang mental sugih, ya Allah, ampuni dosa Allah. Nah, itu mental sugih. Ya ada memikirkan nang dunia nih. Ya Allah, ampuni dosa Allah. Ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan segala hajat ulun. Nah, itu berdoa. Jadi, bila membaca salawat, jamaah berdoa. Lalu apa kerja khatib di atas mimbar ketika duduk antara dua khutbah? Membaca surah Qul huwallahu ahad. Jadi khatib di atas mimbar baca surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jemaah berdoa. Jadi kita berdoa apa yang kita minta? Berdoa minta dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta dengan Allah Ta'ala antara khutbah tadi, antara dua khutbah. Nah, kemudian habis sudah berapa syarat dua khutbah Jumat. Jadi tadi rukun ada 5 perkara, kemudian syarat itu ada 11 perkara. Syarat dengan rukun itu ada sama. Kalau syarat itu di luar daripada ibadah tadi. Kalau rukun itu di dalam daripada ibadah tadi. Ada 11 perkara. Wa ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum membaca doa, mungkin dari jemaah ada yang ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silakan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah sholatnya, karena para ulama yang lainnya menganggap sholat itu tidak sah sholat Jumatnya, maka diganti yang sholat zuhur di rumah masing-masing. Yang Ustaz, terima kasih menjelaskan. Ya. Jadi kalau seandainya ada khatib itu berkhutbah, salah satu daripada rukun khutbahnya kurang atau tidak terpenuhi, maka ditegur. Yang di hadapan mimbar ini negur, jangan didiamkan ya. Kalau seandainya tidak ada yang negur, cuma kita yang tahu ya, nah maka wajiblah kita menjaring jar kita atau mengganti dengan sholat zuhur. Wajib itu Pak. Jadi hitungannya Jumat tadi tidak sah. Kita yang tahu, adapun yang tidak tahu tetap sah. Nah, kita yang tahu nih, makanya kita pengurus masjid itu mencari khatib itu bujur-bujur lah. Nah, jangan tadi ini akrab dengan aku, kau aja jadi khatib, jangan. Ya, maksudnya harus ilmu tadi, bacaannya harus pas juga. Nah, jangan sampai tadi bacaannya menyebut hurufnya salah. Nah, jadi wajib Pak zuhur diganti zuhur. Yang lain jemaah mungkin ada pertanyaan.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma aghdana wa ma ta'amadna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu